Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Saya akan menerangkan adat istiadat di Desa Sungai Lebak tentang peminangan. Sebelum masuk, mari kita pahami dahulu tentang adat istiadat itu. Nah, di sini saya akan menerangkan pengertian adat istiadat. Secara etimologi, dalam hal ini adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi, secara etimologi, adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Jadi itu teman-teman, pengertian adat istiadat. Nah, ini adalah awal mula saya akan menerangkan awal mula adat istiadat peminangan di Desa Sungai Lebak. Kalau kita berbicara masalah adat atau tradisi, menguraikan bahwa masyarakat Sungai Lebak mempunyai adat dalam meminang yang mengawali dari pihak perempuan berdasarkan data dari lapangan bahwa munculnya adat peminangan perempuan kepada laki-laki bermula pada faktor keberadaan Desa Sungai Lebak itu sendiri, di mana Desa Sungai Lebak yang terdiri dari suatu dusun, yaitu Dusun Simo, yang dulunya tidak ada kerukunan antara desa Sungai Lebak karena adanya ketidakadilan dalam pemilihan kepala desa yang mana sering diambil dari Desa Sungai Lebak. Maka dari itu Dusun Simo tidak terima akan hal tersebut. Katanya ada mali politiknya juga, adapun cara yang digunakan untuk mendamaikan dusun tersebut kepada dusun Sungai Lebak belum pernah berhasil dari berbagai cara. Yang pertama atau yang mengawali dalam meminang adalah dari pihak istri atau pihak perempuan dari salah satu keluarga Dusun Simo telah melamar perjaka dari salah satu keluarga Sungai Lebak, dan ternyata ada kesepakatan dari kedua belah pihak dalam perjodohan tersebut. Akhirnya dalam waktu yang tidak lama upacara pernikahan dilaksanakan. Akhirnya perselisihan dan bergantinya sebuah perdamaian. Jadi gitu ya teman-teman, awal mula adat istiadat peminangan di Desa Sungai Lebak. Sekarang saya akan menjelaskan kisah Siti Khadijah dan Nabi Muhammad SAW. Setelah semua kerabat Muhammad menyetujui, akhirnya Muhammad dipinang Siti Khadijah. Dari kisah tersebut dapat diketahui bahwa peminang tidak harus laki-laki yang melamar dan pihak perempuannya menunggu lamaran dari pihak laki-laki, tetapi bisa pihak perempuan.
yang memulai untuk melamar jika sudah saatnya untuk berkeluarga. Dari kisah antara Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad tersebut dapat diketahui bahwa peminang tidak harus laki-laki yang melamar dan pihak perempuan yang menunggu, tetapi bisa perempuan yang memulai jika sudah saatnya untuk berkeluarga dan tidak usah menunggu terlalu lama. Jika melihat realita sekarang bahwa jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan, sehingga tidak masalah laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan apabila ada seorang gadis yang sudah layak atau sudah matang untuk berkeluarga, maka peminang terhadap pria yang sudah menjadi pilihannya dan tidak melakukannya. Peminang terhadap pria sudah harus menunggu lamaran dari pria tersebut, sebab jika seorang yang sudah pantas dan cukup untuk berkeluarga terus melajang dan tidak baik dirinya, begitu juga masyarakat Sungai Lebak yang juga melakukan peminang sesuai dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat Sungai Lebak, yang pihak perempuan yang meminang pihak laki-laki. Jadi itu teman-teman. Next, sistem hukum yang berlaku di desa Sungai Lebak. Faktor yang melatar belakangi timbulnya praktek peminangan perempuan kepada laki-laki adalah karena faktor sejarah dan masyarakat itu sendiri, yang kemudian menjadi adat yang dipelihara sampai sekarang. Ini adalah yang merupakan hukum yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan faktor yang melatar belakanginya. Nah, di sini saya akan faktor globalisasinya. Peminang perempuan kepada laki-laki yang dilakukan masyarakat Sungai Lebak, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, hukumnya boleh dilakukan tergantung pada pihak mana yang lebih berhasrat kepada sudah saatnya untuk menikah. Menurut analisis penulis, peminangan dapat bermula dari pihak perempuan atau pihak laki-laki asalkan esensi dari peminang itu dapat tercapai. Perkawinan yang merupakan fitrah manusia, sedangkan peminang merupakan langkah awal yang mengatur perkawinan. Dalam hal ini, hak perempuan dan laki-laki adalah sama. Keduanya sama-sama mempunyai hak sama dalam menentukan pilihannya. Siapa saja di antara kedua insan yang berlainan jenis kelamin tersebut memiliki kemauan lebih awal. Terdapat seorang yang telah dipilih sesuai pilihan harus menunggu datangnya seorang laki-laki untuk meminangnya. Jadi itu ya teman-teman, awal mula peminang perempuan ke laki-laki itu di desa Sungai Lebak. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.